Guys, balik lagi sama aku Andin di cerita Venus. Video kali ini aku bakal bawain cerita mengenai sesosok bayi yang bisa dikatakan udah nggak bernyawa lagi, tapi dia tetap ada di bumi kita, di dunia kita ini dia masih ada. Tapi ada dua versi ya, jadi ada versi dari Jawa sama versi dari Kalimantan. Kalau yang pertama itu versi dari Jawa. Nah, bayi ini itu namanya bayi krek. Nah, bayi ini sebetulnya sosok bayi yang memang entah itu dia keguguran atau kecelakaan yang mengakibatkan memang dia itu belum lahir, yang seharusnya masih belum lahir dari rahim ibunya. Jadi bayi ini sebetulnya masih hidup, masih, kalau kita gimana ya jelasinnya, dia tuh sosoknya tuh serangga. Kalau kalian lihat serangga besar tapi kepalanya bayi, dan itulah sosok dari bayi krek. Nah, biasanya kehadiran sosok bayi krek itu ditandai dengan adanya suara ranting pohon atau kayu yang benar-benar bunyi. Ya, kalian lagi diam nih, tiba-tiba ada suara ranting yang patah gitu. Nah, itu biasanya itu adalah bayi krek. Tapi informasinya bayi krek ini dia tidak akan mengganggu manusia, hanya menakut-nakuti saja. Jadi kayak, hey, ini loh ada aku di sini, aku cuma pengen nunjukin. Tapi sebetulnya memang agak susah sih buat kita ngelihat bayi krek, beda sama yang kuntilanak, pocong, genderuwo. Itu misalnya kasat mata kita juga udah paham, oh ada anu di sini. Tapi kalau bayi krek dia kan posisinya tuh di bawah ya, bentuknya agak serangga, jadi memang agak susah. Nah, kalau versi yang Kalimantan itu namanya bayi sima. Nah, bayi sima ini bayi yang memang sudah benar-benar lahir. Ya, informasinya adalah bayi dari hubungan gelap seorang pria dan wanita, yang akhirnya wanita yang melahirkan tapi malu karena memiliki anak dari hubungan gelap. Akhirnya anak ini lahir dan dibuanglah ke dalam sebuah hutan. Namanya bayi, dia pasti merasa haus, lapar, dan dia hanya bisa menangis di hutan tersebut. Sampai akhirnya datanglah sesosok makhluk yang bisa dikatakan makhluk yang cukup kuat di daerah Kalimantan itu, berupa jin. Akhirnya makhluk ini tuh datang. Kebetulan pada saat itu makhluk itu lapar. Dia mendengar suara bayi, dia menghampiri suara bayi itu, dia datangin, dia gendong bayi itu, dan seketika bayi itu terdiam. Dari situlah makhluk itu merasa, aku harus merawat bayi ini, dan diberi namalah bayi sima oleh makhluk itu. Tapi ya namanya itu makhluk astral ya, jadi dia memelihara bayi yang memang sebetulnya juga setengah-setengah, jadi setengah manusia setengah astral. Bayi itu bertahun-tahun tidak tumbuh, jadi selama itu ya dia merawat bayi sima itu, bayinya benar-benar bentuknya bayi, tidak pernah tumbuh. Namanya yang memelihara itu makhluk astral, diberi makannya ya jantung manusia, semua organ tubuh manusia diberikan ke bayi itu, sampai akhirnya bayi itu terus-menerus meminta jantung. Sampai ya mungkin karena dia itu makhluk astral ya yang melihara, diturunkanlah ilmunya itu ke bayi sima. Sampai akhirnya ada suatu cerita yang menceritakan bahwa ada sesosok nenek yang berencana mengambil kayu ke dalam hutan. Nenek itu datang, dia membawa gendongan untuk menaruh kayunya di pundaknya. Dia berjalan di hutan, dia mendengar suara bayi. Awalnya nenek itu tidak ingin mendatangi bayi itu karena entah itu ada rasa takut atau gimana. Tapi posisi bayi itu juga dengan tampilan yang cukup mengenaskan. Akhirnya bayi itu memanggil sebutan, entah itu bahasa mereka atau apa, dia memanggil ibu. Dia memanggil ibu, mungkin nenek itu terenyuh, aku harus menolong. Digendonglah bayi itu, dan selama di perjalanan nenek itu udah merasa seperti ada yang aneh nih dengan aku. Kenapa pundakku makin terasa berat, kenapa makin panas dan makin pedih, perih, ya sakit seperti itu. Akhirnya dia menoleh ke belakang, dan benar, bayi sima yang digendong di belakang pundak nenek itu sudah berlumuran darah mulutnya. Karena pundak nenek itu digerogoti oleh si bayi sima. Jadi benar dimakan sedikit demi sedikit kulitnya hingga akhirnya menembus ke dalam jantung nenek itu, sehingga bayi sima itu bisa meraup jantung nenek itu. Dan itulah cerita yang memang dikatakan cukup terkenal di daerah tersebut, dimana
mengatakan bahwa bayi Sima ini memang pemakan jantung. Jadi siapapun itu, informasinya pada saat itu kalau ada bayi yang tiba-tiba muncul di hutan, itu mereka seperti memang agak takut untuk menolong, atau mungkin dia membutuhkan orang lain, memanggil orang lain dulu untuk menemui bayi itu, karena memang cerita seperti itu nyata informasinya pada saat itu. Dan itulah perbedaan hantu versi Jawa dengan versi Kalimantan, yang mana dari versi Jawa itu bayi krek itu memang tidak akan melukai manusia, tapi hanya menakut-nakutin. Berbeda dengan versi yang di Kalimantan, karena yang di Kalimantan ini dia berniat untuk melukai, dia ingin mengambil salah satu organ yang ada di tubuh manusia. Dan buat kalian, hati-hati aja kalau tiba-tiba kalian dengar suara ranting itu retak atau gimana, itu tanda-tandanya ada sesosok bayi krek yang datang. Tapi tenang aja, informasinya kalau kalian memang mau mengusir atau tidak mau melihat bayi itu, kalian tinggal taburin aja tuh garam di tempat yang memang kalian dengar. Misalnya kalian dengar di sebelah kanan kalian nih, taburin aja garam di situ. Itu akan mengusir bayi yang kebetulan lewat, bayi krek atau bayi Sima. Dan itulah informasi yang bisa aku kasih ke kalian mengenai hantu bayi dengan dua versi yang berbeda. Dan semoga kalian suka dengan video aku Andin, dan di belakang kamera ada Oli. Kita berdua pamit, so don't forget to like, share, and subscribe this video. Bye bye.